ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وأمال لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Ya ayyuhal walad wahai anakku. Setelah 8 faedah sudah kita renungi dan harus terus kita ulang-ulang renungan tentang 8 hal yang merupakan buah renungan dan kesimpulan dari Hatim al-Asam dari apa yang beliau pelajari selama 30 tahun melazimi gurunya. Sekarang kita lanjutkan ayyuhal walad wahai anak. Wahai anakku, qad alimta, engkau telah tahu. Min hatainil hikayataini, dari 2 hikayah tersebut. La tahtaju, engkau tidak butuh ila takthiril ilmi, kepada ilmu banyak-banyak. Wal'an, dan sekarang sudah waktunya, ubayyin laka, untuk aku jelaskan kepadamu, ma yajibu, yang harus dilakukan, ala saliki sabilil haqqi, bagi siapapun yang menempuh jalan kebenaran. Kalau pengen benar, pengen baik, harus kalian lewati ini. I'lam, ketahuilah wahai anakku, annahu, sesungguhnya, yambahi, harus, imbiho di sini harus, bukan yambahi maknanya suyukhiyahnya. Yambahi, harus, lisaliki, bagi orang yang menuju Allah, lisaliki, bagi orang yang menempuh jalan menuju Allah, harus ada syekhun, seorang guru, harus mempunyai seorang guru, mursyidun, yang memberikan petunjuk, murabbin, yang akan selalu mendidik, liyukhrija, untuk bisa mengeluarkan al-akhlaq as-sayyi'ata, akhlak yang tidak baik, minhu, dari seorang murid tersebut, bitarbiyatihi, dengan tarbiyahnya seorang guru, mengeluarkan akhlak yang buruk dengan tarbiyah, wa yaj'ala, dan seorang guru tersebut akan menjadikan makanaha, menggantikan akhlak yang buruk tersebut, khuluqan hasana, akhlak yang baik. Wajib ada guru. Sombong kalau ada orang mau mendapatkan kebaikan kok tidak mau mencari guru, itu dia telah membuat satu dinding misah antara dirinya dengan kebenaran. Tidak mau dengan guru itu sendiri sudah kesombongan, dan Nabi sudah mengatakan al-kibru batarul haqqi,
Kesombongan akan menghalangi orang sampai kepada kebenaran. Ada orang nggak mau dengan guru, otodidak, saya belajar sendiri, enggak. Itu sudah kesombongan. Bagaimana bisa mendapatkan ilmu? Kita semua butuh guru. Wa mana tarbiyati, maksud daripada tarbiyah atau pendidikan itu yushbihu fi'lal fallah. Tarbiyahnya seorang guru, bukan muallim ya. Kalau muallim itu seorang ustaz. Muallim sama murabbi beda. Pengajar dan pendidik itu beda. Kalau mengajar, menguasai materi, disampaikan, selesai. Murabbi tarbiyah. Tidak cukup memberikan ilmu, tapi harus mendidik akhlak dan moralnya. Sehingga kalau seorang murabbi itu yushbihu akan menyerupai fi'lal fallahi, kerjaan seorang petani, alladzi yaqla'u syauka, yang akan mencabut rumput berduri, rumput yang tidak manfaat, syauk berduri, wa yukhriju, kemudian akan mengeluarkan anabatati, tumbuhan-tumbuhan al-ajnabiyati yang tidak diinginkan. Ajnabi, kalau kita nanam padi, yaitu rumput-rumput itu kan ajnabi, bukan padi yang kita maksud. Tugas seorang guru itu memilah di dalam diri seorang murid mana itu duri-duri dan penyakit-penyakit yang harus dikeluarkan. Mimbaini zar'i, di antara tanaman-tanaman yang ditanam. Liyahsuna nabatuhu, agar tanaman yang diinginkan itu bisa baik tumbuhnya. Wa yakmul ray'uhu, sehingga semakin sempurna perkembangannya nanti. Buahnya nanti. Buahnya sempurna. Jadi seperti petani. Dan memang begitu, kalau kita hanya mementingkan urusan menanam saja, tapi tidak kita rawat dengan cara menjauhkan tumbuhan tersebut dari hama dan rumput yang akan merebut vitamin-vitamin daripada tumbuhan tersebut, maka tumbuhan tidak akan sempurna. Maka dari itu wala budda, harus lisaliki, bagi seorang salik, murid, min syekhin, harus punya guru, yu'addibuhu, yang akan mendidiknya, menggemblengnya. Yu'addibuhu, yang akan menggemblengnya, wa yurshiduhu, dan akan memberikan petunjuk kepadanya, ila sabilillahi ta'ala, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus berpegang dengan seorang guru, kalau tidak sesatlah seorang hamba tersebut. Lianna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, arsala, mengutus, lil ibadi, untuk hamba ini, apa, rasulan, Allah pun untuk memberikan bimbingan kepada hamba-hamba, Allah mengutus rasulan, seorang utusan, lil irsyadi, untuk memberikan petunjuk, ila sabili, ke jalan Allah. Dicontohkan langsung oleh Allah. Allah memberi seorang utusan untuk memberikan contoh kepada hamba-hamba Allah. Fa idza irtahala, kalau sudah pergi, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah wafat. Waqad khallafa al-khulafa, telah menobatkan sebagai penggantinya al-khulafa. Khulafa adalah pengganti Rasul. Fi makanihi, di tempatnya Rasul tadi. Hatta yurshidu, sehingga mereka memberikan petunjuk ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penggantinya para khulafa. Wa syartu syaihil ladzi yasluh, maka syaratnya syekh yang akan engkau ambil sebagai pembimbingmu, pendidikmu, itu adalah alladzi yasluh, yang boleh, yang bisa ayakuna, menjadi naiban li Rasulillahi, bisa menjadi penggantinya Rasulullah. Harus seorang guru tersebut harus punya sifat-sifat yang bisa menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayakuna aliman, harus mengerti ilmu, alim.
Ternyata alim pun enggak cukup. Sebab apa? Walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafati. Tidak semua orang alim pantas untuk mengambil kekhilafahan. Jadi penggantinya Nabi. Tidak semua orang alim. Muskilah sudah tidak alim jadi khalifah. Bohong. Enggak ada. Sekarang pengganti Torekoh ini enggak peduli. Yang penting anaknya naik. Bapaknya meninggal langsung digantikan kayak kerajaan begitu. Enggak ada ilmu. Hanya dikerudungi agak tebal saja sudah orang pada terkagum-kagum. Problem. Enggak punya sejarah dia menuntut ilmu. Sudah itu dibilang punya ilmu laduni. Aduh, kiamat sudah. Enak banget. Kidib, dusta. Itu dikatakan dalam dunia tarbiyah qutta'ut turuq. Qutta'ut turuq, pembegal dunia tarekat. Ada seorang alim yang punya ilmu. Wa inni ubayyinu laka ba'du alamatihi, dan aku terangkan kepadamu sebagian daripada tanda-tanda guru mursyid tersebut. Ala sabilil ijmali, secara global. Secara global diajarkan oleh Imam Ghazali untuk kita mengetahui siapakah guru mursyid itu secara globalnya, Pak. Dan pengetahuan global ini sebagai rambu-rambu hatta la yadda'i, sehingga nanti gak ada yang ngaku-ngaku nih, biar diantem langsung oleh Imam Ghazali. Tidak ada yang ngaku-ngaku kullu ahadin, setiap orang annahu mursyid. Nah, ini digini mursyid. Banyaknya mursyid kita. Sudahlah kita perlu jujur aja lah. Jangan bohong pemursidan. Mursyid dusta. Pada kulu maka kami katakan, itu loh tandanya mursyid. Yaitu man yu'rid an hubbid dunya, orang yang berpaling dari cinta dunia. Tidak terbaca di wajahnya cinta dunia, tidak terbaca dari bukunya cinta dunia. Ini tanda. Wa hubbil jah, tidak cinta kepada pangkat. Diiming-imingi pangkat tidak tergiur. Dengan dunia pun juga tidak tergiur. Kalau sudah ciri ini ada, ini baru ciri yang pertama. Maka orang tersebut qad telah mengikuti li syahsin, berarti dia telah punya suri toladan seseorang basirin, yang cermat hatinya, cerdas, tatasalsalu, akan sambung menyambung, mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin, mutaba'atuhu, terus sambung menyambung sanadnya tadi, mutaba'ahnya sanadnya tadi kepada sayyidil mursalin, kepada Rasulullah. Kalau sudah ada orang tidak ada hubud dunia, tidak ada cinta pangkat, itu tanda. Ini baru tanda. Insyaallah dia benar, insyaallah. Menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana muhsinan riyadatan nafsihi bi qillatil aqli. Untuk riyadah, untuk melatih dirinya, dia gemar melatih dirinya dengan mengurangi makan. Wal qaul, jarang bicara kecuali penting. Naum, tidurnya pun terbatas karena banyak zikir kepada Allah. Wa kathrati sholawati, ternyata dia banyak sholawat. Was shadaqati shadaqah, was shaum, puasa. Ini tanda. Wa kana bi mutaba'atihi dzalika syekh al-basir, sehingga orang tersebut setelah mengikuti seorang guru yang benar-benar cerdas, cermat, menjadikan mahasinal akhlak yang baik, lahu siratan, bagi dia adalah sebagai jalan hidup. Jadi orang yang menjadikan akhlak yang baik adalah jalan hidupnya, itu tanda cirinya seorang guru mursyid tadi. Kasobri, punya sifat kesabaran.
Salat, rajin salat, syukri, pandai bersyukur, tawakul, pasrah kepada Allah, yakin dengan janji Allah, qanaah, nerima apa yang Allah berikan. Wa tuma'ninatun nafsi, jiwanya tentram, wal hilmi, sama tentram. Wa tawadhu'i tawadhu, wal ilmi, ya ilmu, sidqi jujur, wal haya punya rasa malu. Wal wafa, orang yang setia dengan janji. Wal waqar, sejuk, tidak sejuk penuh wibawa. Wasukun, tenang. Wa ta'anni, enggak buru-buru. Wa amthaliha, dan sepadanya. Ini adalah sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh seorang mursyid. Fahuwa, maka seorang mursyid itu idzan kalau begitu nurun min anwarin nabi, termasuk dari cahaya-cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru mursyid. Nur, akhlak yang mulia. Yasluhu lil iktida'i bihi, pantas untuk diikuti kalau sudah begitu. Lah kalau akhlaknya enggak benar mau diikuti apanya? Walakin wujudu mithlihi nadirun, akan tapi keberadaan orang seperti itu yang jauh dari dunia, hubud dunia, dari jauh dari hubu pangkat, kemudian hubul jah, cinta pangkat, enggak bisa masuk dalam dunia kemursyidan ini. Di samping itu ada tanda-tanda, Pak. Dia pandai untuk merangi hawa nafsunya, baik dengan menahan puasa, makan, dan seterusnya. Ada setan ngantuknya di sini. Lakin wujudu mithlihi nadirun, akan tapi keberadaan seorang guru kayak begitu tuh jarang. Sampai dia katakan a'azzu minal kibritil ahmar, lebih langka daripada kibrit ahmar. Kibrit itu belerang merah. Jadi maksudnya kalau sudah dalam istilah Arab itu, kalau sesuatu yang langka dan langka susah dicari itu namanya kibrit ahmar. Sehingga istilah sudah menjadi istilah. Istilah barang langka susah dicari namanya al-kibrit al-ahmar. Kalau kibrit mah banyak, belerang-belerang itu. Tapi belerang merah itu langka. Sehingga itu sudah menjadi istilah. Kalau kalian melewati dalam bahasa Arab al-kibrit al-ahmar. Wallah, ada kibrit ahmar. Jangan marah ente bilang kibrit ahmar. Oh ini kibrit ahmar. Maksudnya apa? Ente ini orang langka. Jarang ini. Di museum mungkin. Kibrit ahmar. Wa man sa'adathu sa'adatu, kalau memang itu nasibnya adalah kebahagiaan, kalau memang orang benar, orang baik, fa wajada syaikhan, dia akan menemukan seorang syekh, kama dzakarnahu, seperti yang aku sebutkan. Wa qabilahu syekh, bukan saja dia mencari syekh, ketemu syekh, tapi syekhnya juga nerima dia, nasib baik itu. Pengen ketemu syekh, syekhnya nyambut. Setelah itu apa wajibnya? Yambahi, seyogyanya. Ayah tarimahu, memuliakan guru tersebut. Lahiran secara lahir, wa batinan batin. Secara lahir menghormati sang guru, secara batin pun harus. Amma ikhtiramu zahiri, adapun menghormati seorang guru mursyid secara zahir, fahuwa alla yujadilahu, jangan debat gurumu, wala yashtahil bil ihtijaji ma'ahu, jangan sibuk untuk berhujjah dengannya, dialog. Fi kulli mas'alatin, dalam setiap masalah, wa in alima khata'ahu, kalaupun seandainya engkau sebagai murid tahu kesalahan seorang guru, wala yulqi baina yadayhi sajadatahu illa waqta ada'is sholati, jangan sampai menghamparkan sajadah untuk sang guru di saat waktu, kecuali waktu salat. Ini termasuk su'ul adab. Guru tiba-tiba bentangin suruh salat dulu, namanya salat. Memberikan mushaf, padahal gurunya hafal Quran. Jadi membentangkan sejadah sebelum waktunya sholat, seolah-olah kita mengatakan guru sholatlah engkau. Jadi adab ternyata. Kalau belum waktu sholat jangan dibentangkan.
Fa idza faragha yarfa'uha. Kalau memang kita membentangkan sajadah untuk guru kita yang sholat, setelah selesai dibentangkan. Wa liyukthira nawafil sholati bi hadrati. Ingat, jangan memperbanyak sholat sunnah di depan guru. Ini selalu Buya ingatkan. Termasuk depan orang tua, depan suami. Depan suami kebanyakan sholat sunnah. Pusinglah suaminya. Berapa lagi neng? 20 rakaat lagi bang. Dipikir hebat. Depan guru pun ternyata lebih diutamakan khidmah. Jangan berbanyak sholat. Wa ya'mal ma ya'muruhu syekh. Nah ini. Lebih mengutamakan perintah guru saya dulu. Sebab perintah guru itu ketundukan hati, kepatuhan hati. Minal amal dengan amal biqadri wus'ihi wa taqati, semampunya dan sekuatnya. Memenuhi permintaan guru. Allah, hebat. Wa ma ihtiramul batini. Adapun menghormati batin seorang guru bagaimana? Wa huwa yaitu anna kullah ma yasma'u yaqbalu minhu. Apa yang kita dengar didengar oleh seorang murid adalah la yungkiruhu fil batin. Jadi kalau di lahirnya kita terima, jangan sampai batin kita ingkar. Cara menghormat guru kita dengan batin kita. Jangan sampai di luar kita seolah-olah iya, tapi sebenarnya hatinya ingkar, munafik. La fi'lan wa la qawlan. Pokoknya lahirmu sama dengan batinmu kalau dengan guru. Li'alla yattasima bil nifaqi, jangan sampai engkau bergelar nifaq, orang munafik. Wa illam yastati yatruk suhbatahu ila yuwafiqa batinahu zahirahu. Wa illam yastati, kalau seandainya tidak bisa, yatruk suhbatahu, enggak bisa kita meninggalkan persahabatan dengan orang tersebut. Enggak mau diajak salat. Kemudian tujuannya apa? Wa illam yastayatur subatu ila yuwafiqa batirahu dhahirahu. Kalau seandainya ini, nah, ngantuknya luar biasa datang. Kalau tidak bisa meninggalkan bersama guru tersebut, kecuali harus sesuai yuwafiqu batinuhu dhahirahu, kecuali harus menyesuaikan antara lahir dan batinnya, wa yahtariza, dan menjauh an mujalasatihi, untuk duduk-duduk dengan sahibas su'i, orang-orang jelek. Tadi di saat kita harus kumpul dengan guru yang baik, harus kita bisa menghormati secara lahir dan batin kita. Kalau ternyata nggak bisa kita, kalau kumpul sama orang soleh, hati kita jadi rusak. Mungkin karena kita prasangka buruk. Kalau sudah nggak bisa begitu, paling enggak, sudahlah. Kamu jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Kalau bergaul dengan orang yang baik, hendaknya yakhta bisa menjaga diri an mujalasati, hendaknya duduk menjauh daripada orang yang ahli kejelekan. Liyaksura, agar semakin sempit wilayah syayatin, liyaksura, agar dia bisa mempersempit wilayah syayatin, wilayah syaitan untuk menggoda. Dari syayatinil jinni, dari jin, dari setan, dari bangsa jin. Wal insi, dari bangsa manusia. Ansah di qalbihi, dari hatinya. Fa yusaffa, sehingga akan bersihlah hati tersebut min lauthi syaitanati, dari kekotoran syaitan, Jadi pilihan kita adalah harus punya guru yang baik dengan ciri-ciri tersebut. Kalau ternyata dengan guru yang baik dengan ciri-ciri tersebut kita khawatir gak bisa benar karena perilaku kita sangat jelek, paling tidak jangan sampai kamu bergaul dengan orang yang salah-salah. Bergaulah dengan orang-orang yang baik. Bergaulah dengan orang-orang mulia, agar wilayah setan untuk menggodamu itu terbatas karena kamu punya perkumpulan orang mulia. Sehingga dengan itu akan semakin bersih dari kekotoran godaan setan tersebut. Wa ala kulli hal, apapun bentuknya.
Yakhtarul faqra 'alal ghina. Seorang guru mursyid akan memilihkan kefakiran daripada kekayaan. Memilihkan kefakiran daripada kekayaan. Karena khawatir dengan kekayaannya seorang murid akan terjerumus. Ya, memilih kefakiran daripada kekayaan, dengan kekayaan seorang murid khawatir terlena, terlupakan, sehingga lupa jalan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini pengamatan dari Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi di sini penting sekali punya seorang guru yang bisa membimbing kita. Dan guru tersebut harus seorang guru yang punya ilmu. Yang punya ilmu, yang bakal ngajari kita. Makanya banyak mursyid-mursyid gadungan saat ini, lihat. Na'udzubillah. Tidak pantas menjadi murid, apalagi menjadi seorang guru. Menjadi murid saja tidak pantas bagi menjadi seorang guru. Tapi kalau kita belum mendapatkan guru, paling tidak kita kurangi duduk dengan orang-orang yang enggak benar deh. Kita bergaul di tempat yang baik agar kita selamat, yang enggak ada gunjingan di situ, enggak ada ngomong kotor di situ, enggak ada yang membahayakan. Sampai kapan? Sampai kita dapat guru yang benar. Baik. Untuk malam katailah. Ana tasawwuf lahu khoslatani. Tasawuf ada dua macam. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini saja. Begitu pentingnya kita mencari seorang guru. Tidak sah, tidak benar kita menuntut ilmu kecuali dengan seorang guru yang tahu, yang bisa mendidik, dan dia adalah punya ilmu. Punya ilmu, alim, bukan asal orang kita angkat problem itu. Alim di sini adalah ulum syariah, bukan ulum yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nyambung enggak tadi kamu? Saya ngantuk benar. Tanya jawab aja sudah biar melek. Guru mursyid yang punya ilmu, kalau tidak punya ilmu gimana akan bimbing orang kepada ilmu? Gimana membawa kepada Allah kalau dia sendiri tidak punya ilmu? Ini sama di dunia torekoh dan dunia thalibul ilm itu sama. Dunia torekoh apalagi? Babnya itu ada mursyid-mursyid torekoh yang kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, untuk menjadi seorang murid saja tidak pantas, apalagi menjadi seorang guru. Allah. Baik, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Awal Buya, tadi bahas masalah guru mursyid yang ngaco-ngaco sekarang sudah banyak. Lalu bagaimana kita menyikapi itu semua di tempat kita ini Buya? Cara yang pertama bagaimana Buya menyikapi itu semua? Kemudian yang kedua Buya, tadi berbicara masalah khidmah. Khidmah yang betul tuh hakikatnya seperti apa Buya? Yang mungkin bisa kita kategorikan sebagai Syekh Ali bin Al-Baras di zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga bagaimana khidmahnya seorang santri di tempat-tempat mereka Buya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak torekoh-torekoh. Torekoh secara, kalau torekoh itu sendiri adalah ada dan dibenarkan, dan itu salah satu cara untuk sampai kepada Allah. Akan tapi yang menjadi masalah, jika posisi penting dalam merubah umat ini dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, dan kemursitan tidak diwariskan dari guru, dari bapak kepada anak, enggak. Kemursitan tidak diwariskan. Itu perlu. Jadi kemursitan tidak langsung berarti anak langsung bisa jadi mursyid. Itu kan di negeri kita aja seperti itu. Bapaknya meninggal langsung anaknya jadi mursyid torekoh apa ya? Tidak ada itu. Nah, kalau tidak layak, siapapun tidak bisa. Karena itu orang yang usul kepada Allah, sampai kepada Allah. Ini dalam dunia torekoh. Dalam dunia pendidikan pun ada tarbiyah. Ada dawabitnya ini. Apalagi yang ikut manhaj alawiyin itu, tidak ada mursyid tertentu seperti itu. Akan tapi, yang menyambungkan, siapapun menyambungkan kepada Allah adalah guru mursyid. Guru-guru mulia. Mendapatkan ijazah, amalkan ilmu, selesai, nyambung. Sampai ke Rasulullah, mursyid kita Rasulullah. Tapi harus ada sanad, harus ada ini. Kalau tidak pakai sanad, itu kutok torik membegal dalam dunia torekoh. Cuman yang jelas ciri, seorang guru mursyid labud ayyakuna aliman.
Syekh Amin Al-Qurtubi menyebutkan alim harus ada ulum syariah, furu'us syariah, ngerti furu'us syariah. Jangan percaya siapapun dia, biarpun yang mendatang kepada puluhan ribu orang, tapi kok nggak ngerti furu'us syariah, dusta, kidib. Kita menemukan seperti itu. Dan Dr. Buti menemukan pada zamannya. Kita ingin belajar ilmu untuk kita hayati, untuk bisa berubah. Kalau nggak ada ilmu bagaimana? Dan untuk menyikapi yang pertama, kalau kita melihat bencana itu, kita dulu selamat. Kita itu selamat. Cuman kadang serba salah. Apa i'tirad kita menghalangi atau kita menghentikan? Kadang tidak punya kemampuan. Karena apa? Sudah terlanjur, jamaahnya besar, umatnya ribuan kadang-kadang. Sehingga mau dirubah pun nggak gampang. Dan umat kemana awam rata-rata sudah. Bahkan yang alim pun jadi buta. Alim pun jadi buta. Dengan guru mursyid palsu itu. Rambu-rambu kita adalah syariah. Kalau dia melanggar syariah nggak akan pantas jadi guru mursyid. Kalau kepleset iya, kemudian dia melakukan maksiatan tapi tobat. Tapi kalau berbangga dengan simbolnya orang-orang fasik, nggak mungkin jadi mursyid. Nggak ada. Bagaimana jadi mursyid? Kalau mursyidnya kayak begitu, gimana nanti atibaknya? Tabi'nya gimana? Sudah jelas kalau mana. Coba kita belajar ilmu tasawuf yang sesungguhnya. Contoh Syekh Amin dalam Tanwirul Qulub itu di akhir itu masalah tasawuf. Gimana menjadi seorang guru mursyid itu gimana? Marhalah ula, marhalah ini atau latifah istilahnya atau apa itu. Itu ada. Tidak gampang itu. Masa mudanya ngerang naik motor, lompat sana, lompat sini, bapaknya meninggal langsung dikerudungi, suruh ngerunduk terus enggak boleh nagak-nagak, langsung la ilaha illallah. Pagar rumahnya supaya orang nggak boleh deket-deket. Kalau deket-deket nanti tahu kalau dia bodoh. Jadi semuanya pakai perantara. Ini kan disetting semuanya oleh pengikutnya. Jadi kalau deket-deket ketahuan dia nggak pernah ngaji. Makanya setting juga harus ada. Bukan begitu. Mursyid Thariqah itu harus. Ini problem ini. Umat itu dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Sementara dalam dunia thariqah ini lebih digemari. Dan memang thariqah itu hak. Mestinya kita semua harus ke situ. Akhirnya ada keramat-keramat palsu. Keramat bualan. Suruh cerita macam-macam sana sini dan sebagainya. Enggak sederhana. Kita tidak pernah terkagum dengan keramat apapun kecuali istiqomah. Selesai. Jangan percaya kalau ada orang ngomong Buya Yahya bisa gini-gini, bohong. Kalau istiqomah baru yang itu aja selesai. Nanti malah berbahaya, nanti turun. Biasanya murid itu membual banyak-banyak untuk ngedekan gurunya. Itu paling bahayanya murid. Oh saya punya cerita guru saya gini-gini. Nggak ada. Istiqomah baru benar. Itu wali nanti selesai. Pegang syariat baru wali. Sudah selesai. Nggak pengen ada bualan-bualan nanti setelah kehidupan kita. Na'udzubillah. Kalau guru berpegang, ya itu benar insyaAllah. Kalau tidak pegang syariah, enggak ada. Selesai. Ini manhaj kita jelas. Manhaj Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Enggak ada pelanggaran. Kalau maksiat. Wali salah. Ada wali salah, tapi segera kembali kepada Allah. Sebab ini macam-macam bualan-bualan ini. Tidak ada. Kalau tidak istiqomah, enggak ada sudah wali. Semuanya. Kalau Al-Bahjah jadi wali semuanya. Yaitu cirinya istiqomah. Enggak ada wali yang tidak istiqomah. Sudah selesai. Hayal itu bohong sudah. Kalau ada anak-anak kok semua anak mungkin ada masyhur di Irian Jaya sana. Siapa dulu ngerti Irian Jaya itu? Irian Jaya tak tahu kerumuni orang semuanya wali. Kalau tidak istiqomah enggak ada wali. Selesai. Mau apa lagi ini? Nabi Muhammad mau dilawan syariat Nabi. Mau dilawan dengan mimpi sama hayalan enggak bisa. Itu kan hayalannya pemalas pengen jadi wali cepat-cepat. Ini sudah jelas Imam Ghazali. Imam Ghazali pakarnya, beliau ahlinya dalam ilmu ini. Belum lagi nanti yang lainnya. Dalam ilmu tarbiyah itu. Abdul Qadir Jailani adalah imam di dalam hal ini. Beliau juga tegas dalam urusan tarbiyah. Jangan masuk dalam hayalan-hayalan mursyid-mursyid gadungan itu. Membahayakan. Nah.
Mursyid itu membawa kita kepada Allah. Yang kita pegangi membawa kita kepada Allah. Ngingetkan kalau kita salah. Kalau beri contoh yang salah bagaimana? Nah, itu kan makomnya makom Nabi Khidir. Ente bukan Nabi Khidir, gak ada Nabi Khidir. Sudah selesai cerita Nabi Khidir itu. Mau ngaku Nabi Khidir hari ini. Fian Nabi Khidir. Ente siapa? Ada Khidir-Khidiran sekarang sudah. Istiqomah ini yang merusak orang itu gara-gara model palsu itu. Itu manhaj di sini, nggak ada macam-macam. Dan tanya tasawuf yang hakiki seperti itu. Bukan satu had, bukan bualan, bukan turohat yang dikatakan. Selesai, mau apa? Tidak pernah ada kisah Imam Syafi'i mau cerita aneh-aneh. Ada Imam Syafi'i terbang awang-awang, nggak ada Imam Syafi'i. Itulah manhaj wali kutub yang sesungguhnya sudah. Wamin manaki bisa kebok ini, manaki bihi. Ada seorang diwalikan, wamin manaki bihi kada wa kada kada wa kada. Orang bengong rok, kayak film ajib, kayak film, bisa terbang. Beli tiket 500.000 pesawat Surabaya Jakarta, beres. Dia takut dalam dunia ini. Kalau sudah masuk dunia ini, dunia rawan ini. Karena apa? Dunia karomah itu dunia nggak bisa dibuktikan dengan kajian ilmiah. Dunia karomah, karena apa? Khariqun lil adah. Sehingga apa? Kesempatan bagi pendusta-pendusta untuk main di dalamnya. Ada kepentingan urusan dunia. Seorang kiai meninggal dunia. Ngobrol kita di sebuah kereta api, di kendaraan kereta api. Akhirnya tanpa sengaja kita nyebut anaknya kiai. Anaknya kiai yang meninggal tersebut karena teman. Kita sebut namanya. Kok marah orang ini tiba-tiba? Itu sudah syekh, jangan dipanggil begitu. Itu siapa? Biar kenal. Kok tiba-tiba marah kita baru kenal. Itu kawan saya. Setelah dia perjalanan, oh rupanya apa? Orang ini adalah punya kawan-kawan bisnis besar di Jakarta. Yang menyambungkan adalah bapaknya telah meninggal dunia. Jadi kartu asnya ini sudah mati, maka dia harus membuat orang baru lagi yang sekiranya bisa menjaga hubungan ini. Jadi dibesarkan lagi anaknya yang dia adalah orang yang tidak punya ilmu, digedekan. Itu sudah dalam strategi perwalian itu ada caranya. Sebab jurus saya itu di situ, bapaknya meninggal. Betul ya dibesarkan, digedekan, jadi tetap lancar ini urusannya. Tidak ada khair, tidak ada. Ini kita paling mengeri kalau sudah masuk dunia ini. Sudah enggak usah macam-macam. Enggak disebut wali di dunia, enggak ada masalah sudah. Semoga Allah menjadikan kita semua wali mastur sudah, ketemu di akhirat nanti. Bisa jadi fitnah buat anak-anak ini loh. Enggak apa-apa sudah. Wali tersembunyi sudah, tersembunyi. Kita minta ya Allah kalau pengen kau pilih jadi wali, jadikan wali yang tersembunyi. Gak usah tampak keramat di dunia, biar nanti di akhirat ketemu. Fitnah buat anak, fitnah buat santri. Ini sudah manhaj ilmu. Aman gak Imam Syafi'i? Gak ada yang cerita Imam Syafi'i wa min karomatihi terbang di awang-awang, gak ada. Wa min karomatihi Imam Syafi'i tiba-tiba bisa silat, gak ada. Wa min karomatihi tidak ada semua. Ilmunya yang nyampe dari masa ke masa. Sudah kita pengen bagian itu saja sudah. Gak usah ada orang bilang terbang di awang-awang. Sudah. Setiap hari Buya terbang naik pesawat. Selesai. Masuk dalam dunia ini. Paling rawan ini. Akhirnya orang enteng ini syariat. Di saat dia melanggar Allah. Seharusnya dia tobat. Mengatakan makam saya beda. Pakai gelang emas ditegur. Oh saya malah lain. Kalau orang insaf. Haram ya haram. Selesai. Wong tegas begini aja kadang-kadang masih ada yang kepleset. Kalau tidak tegas bagaimana? Bisa menghargai orang lain, hormati orang, bermanfaat untuk orang, itu wali. Dan wali tidak harus pakai jubah. Nah, ingat Habib Abdullah Bahrun pernah mengatakan, seorang kekasih Allah tidak harus orang berjubah. Itu kan kesombongannya orang berjubah. Wali bisa saja orang yang kacamanya tebel di laboratorium, dia adalah pakar atom. Dia hatinya bersih sama orang. Sholat 5 waktu itu saja. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana manfaat untuk umat. Itu wali. Bukan manfaat untuk dirinya sendiri. Untuk keluarganya. Memang ini jangan main-main.
Masalah ketorekohan itu munsib torekoh ini makom itu. Kalau 1000 orang bawa 6 kilo beras saja sudah berapa ton itu. Apalagi pakai amplop, bagaimana lagi ini? Fitnah besar dunia ini, nak. Fitnah luar biasa, mengerikan di sini. Tidak boleh nilai orang lain. Sebab yang Buya bayangkan kalian jadi guru-guru besar. Tidak usah nengok orang lain. Kalau Buya sebutkan cerita dan itu adalah tersembunyi di jagat raya ini, enggak Buya sebutkan siapa orangnya, hanya kisah seperti itu. Tidak boleh menunjuk si A, si B, itu bukan tugasmu, bukan urusanmu. Hanya sekarang kalian harus punya rambu-rambu. Sudahlah berpegang pada syariat Nabi SAW selesai. Kadang memang sudah disetting. Mempersiapkan nih calon pengganti ini. Sudah dikeramat-keramatkan. Ini di kandungan dulu begini-begini. Ini masih kecil pun begini-begini. Ini anak yang kedua tuh, ini. Urus. Anak-anak kecilnya sudah disuarakan kalau dia punya keanehan. Orang aneh. Kelainan. Ini malah ini. Waktu kandungannya tuh ibunya aja gini. Terus apa lagi? Yang ini juga. Maksudnya ini calon wali-wali palsu nih. Khawatir kita takut dalam dusta. Sebab coba nanti kalau bab masalah dalam Jami' Karomatul Allah Syekh Yusuf Nabhani, kedustaan di balik ilmu wilayah ini luar biasa gede. Luar biasa. Dan tidak main-main dusta atas nama Allah. Tidak beda dengan orang Yahudi. Nahmna'ullahi wa ahibba'u, merasa dia adalah kekasih Allah. Apakah boleh orang mengatakan itu keramat saya? Itu juga permasalahan. Apakah boleh seorang mengatakan aku adalah wali? Apa boleh misalnya? Mereka melihat itu semuanya. Kalau ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya, malu dia kalau ketahuan orang. Sampai digambarkan oleh dalam dunia tasawuf, seperti seorang perempuan menyembunyikan darah haidnya, begitu malunya kalau ada kelebihan. Kalau dia melakukan sholat malam ketahuan sama orang, dicari orang yang tahu itu, didatangi, disumpah agar tidak bercerita kepada siapapun. Ibadah loh ya. Ibadah, disembunyikan itu. Sampai sebagian dari mereka menangis di tengah malam, 20 tahun istrinya tidak pernah tahu, hanya istrinya bingung kenapa bantal ini basah setelah suaminya meninggal baru tahu. Menangis karena Allah. Mana itu semuanya? Sudah nak ya. Kalian ilmu itu kau amalkan bagaimana bekti ke orang tua, baik dengan saudara, baik dengan tetangga. Itu saja keramat yang luar biasa itu. Wah, ini keramah yang sesungguhnya. Kenapa? Engkau menjalankan tugasnya Nabi. Gak ada orang bisa berbakti kecuali keramat. Karomah kalian berbakti pada orang tua kalian. Karomah kalian bisa berbuat baik dengan saudara. Itu karomah di saat orang sudah pada menjalankan sunnah Nabi, karomah yang sesungguhnya. Disanjung oleh Nabi, tuba, keberuntungan, karomah. Puasa hanya biar disenengin sama orang. Doanya doa ilmu pelet, doa taskhir, doa ini biar orang senang pada saya. Doa biar orang semuanya ngurumunin saya. Untuk apa? Untuk dakwah. Khayal tuh. Jalankan syariat Nabi Muhammad, nanti Allah akan kiring orang. Ini lihat Imam Ghazali nanti terus semakin tegas dunia tasawuf Imam. Nah, kayaknya ini kitab gede, kitab gede. Masuk seorang guru tarekat, di dalamnya ada 6 patung. Bingung saya itu. Ada patung. Keke hadafin. Wah, ramai luar biasa. Kita suruh ngisi. Ada ribuan, sampai datangnya nggak bisa masuk. Diangkat pakai masuk, wah ribuan orang. Dibuat antik rumahnya di tengah gubuk itu. Patung, Keke patung. Ijma ulama, patung begini haram. Nggak ada malaikat masuk membawa ilham, pasti setan iblis yang membawa ilham ke sini. Nggak mungkin. Selesai, nggak ada wali begitu selesai. Nggak usah bingung-bingung.
Dan wali gak bikin kualat. Wali membawa rahmat. Ini tegas dalam urusan syariat ini. Rusak syariat Nabi Muhammad gara-gara pendusta-pendusta itu. Enggak usah baca buku yang aneh-aneh. Baca buku yang tegas. Tapi tidak boleh nilai orang. Tapi nilai kita adalah syariat. Selagi orang melanggar syariat, selesai. Ibnul Muqri seorang syariat, seorang ahli syariat. Dalam riwayat, beliau adalah seorang pakar syariat. Dia menjalankan syariat. Suatu ketika ada orang kehilangan sapi. Dan dia adalah dikatakan masyhur wilayah. Masyhur punya wilayah, wali. Punya karomah. Kalau ngomong pasti jadi. Sapinya hilang. Kemudian wali tersebut ceritanya. Datang menemukan sapinya ada seseorang. Akhirnya seseorang mengatakan, bukan ini sapi saya. Kata wali tersebut, ini sapi saya ribut. Ya sudah kita ke hakim saja. Datanglah ke hakim, Ibnul Muqri menjadi hakim waktu itu qadhinya. Kata si wali, kata orang yang punya omongan pasti jadi itu. Ibnul Muqri, saya mengadu, sapi saya dicuri oleh orang ini. Ibnul Muqri mengatakan, ente dalam hal ini mudda'i, karena apa? Sohibul yad yang didahulukan adalah yang punya tangannya yang ada di situ. Sapi itu ada di orang ini, adalah miliknya orang ini. Bukan milikmu. Kata, ini adalah milikku, kata wali tadi. Baik, kalau itu al-mudda'i bil bayyinah. Kalau memang kamu mengaku itu sapimu, mana buktimu? Ada orang saksi yang menyaksikan kamu punya sapi? Tidak ada yang tahu, saya hidup di daerah pelosok. Enggak ada orang tahu kalau saya punya sapi. Oh, enggak bisa. Berarti sapi ini secara syariat adalah miliknya dia. Padahal dia yang ditunjuk adalah maling. Begitulah hukum. Hukum syariat begitu. Karena Ibnu Muqri enggak tahu. Selagi ada di tangannya orang itu, ya miliknya dia. Orang yang mengaku miliknya enggak punya bukti. Miliknya dia. Marahlah orang yang dikatakan wali. Ini disebutkan dalam buku-buku fikih. Akhirnya malah kau akan ditelan bumi, wahai Ibnu Muqri, kalau kau tidak benar memberi hukuman. Kamu tidak tahu saya. Ibaratnya begitu. Ditelan bumi Ibnu Muqri itu. Setelah ditelan bumi, mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa kecuali menjalankan syariatmu. Aku hukumi begitu karena syariatmu ya Rasulullah. Balik lagi mental. Tidak bisa ditelan bumi. Gak akan kualat kalau kalian menjalankan syariah. Gak ada wali bikin kualat. Kalau seandainya itu wali benar, gak akan. Seandainya yang punya patung itu kok wali benar, gak akan berbahaya kalau kita mengatakan dia salah. Kalau dia waliullah, pasti tambah senang waktu kita mengatakan inti salah punya patung. Karena apa? Waliullah. Gak akan bikin kualat sama inti. Kalau seandainya itu yang punya patung 6 itu, kok dia itu ternyata wali yang sesungguhnya nyamar, gak bakal marah. Sebab saya menegakkan syariat Rasulullah, selesai. Kita tegur, gimana ada patung ini haram? Selesai. Jadi jangan ragu untuk menegakkan syariat. Gak ada wali, kalau yang menegakkan syariat, wali bakal senang dalam hati beliau. Kalau wali palsu mah marah sama ente. Wali palsu. Nah ini dunia torekoh betul-betul luar biasa. Kemudian yang kedua adalah masalah khidmah. Jadi kalau kita menyikapi ada orang yang aneh-aneh dalam mencaci jangan, mengolok jangan, menggunjing juga jangan, sudahlah hindari. Jangan berguru dengan orang-orang yang aneh-aneh. Dimanapun kalian berada, kita perlu. Guru istiqomah saja kita bengkok, apalagi guru bengkok, muter kita nanti. Guru istiqomah aja kita masih bengkok. Mau cari guru yang aneh-aneh, mau apa lagi? Innalillah. Masalah khidmah itu sebetulnya adalah makna ketawaduan. Intinya kan di situ. Makna ketawaduan di dalam hati seorang murid. Dan makna mahabbah. Makna mahabbah dan makna tawadu. Dalam bahasa Habib Abdullah Baharun, syaratnya guru murid itu untuk sambung kepada guru yang sesungguhnya adalah ada satu mahabbah, yang kedua adalah adab.
Dan ini biasanya diterjemahkan dengan khidmah. Kalau orang sudah khidmah itu tata keramanya sama mahabbah. Sebetulnya khidmah itu alamatul mahabbah dan alamatul tawadhu, alamatul adab. Sehingga mungkin khidmahnya sudah berubah, bukan harus dia itu mengerjakan suatu, bisa jadi perintah. Kau pergi ke sana, itu adalah, nah ini. Mungkin tidak sempat dia mengabdi, ingin masakan gurunya, membuatkan kopi guru, yang ingin mencucikan baju gurunya. Dia pengen seperti itu. Tapi belum tentu akan tapi suruh. Makanya kalau sudah perintah guru itu adalah bagian daripada bentuk ketawaduan dan cinta. Makanya patuh. Makanya misalnya dengar dulu, jangan dilanggar. Jadi adabmu di situ, mahabbahmu ada di situ. Kalau tidak, ya itu tidak ada mahabbah, alam atau mahabbah, nggak sambung dengan guru. Sesaat ada yang harus khidmahnya seperti ini terlihat di sebagian tempat. Dulu ada orang khidmah kebiasaan Baharun. Khidmah kerjaannya ini itu hampir tidak pernah ngajar, hampir tidak pernah belajar, tapi Allah beri ilmu. Ilmunya adalah kayak tafwid rabbani. Ilmu enggak banyak tapi enggak pernah salah. Ajib ya. Ilmunya tidak banyak tapi jarang kepleset. Kalau ada orang lebih pintar dari dia pun mau tanya lupa enggak jadi tanya. Dijaga oleh Allah mahfud. Ada orang lihat dikit-dikit kepleset, ngomong ini kepleset. Ada taufik rabbani. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khidmah itu maknanya adalah alamat daripada adab dan mahabbah itu. Kalau ada khidmah tanpa dibarengi ruh mahabbah dan ruh adab sama, itu khidmah bohong. Bisa saja khidmahnya kepada seorang guru hanya karena kepentingan, dia ingin ambil posisi. Ada itu. Atau ada yang pengen seneng melanggar undang-undang, ada kan? Ada khidmah hanya pengen dia bebas dari peraturan, enak. Bisa. Bukan karena dia mahabbah, ada. Dan itu terbukti dalam dunia tarbiyah begitu. Ada lilmal, liljahli, ini ada. Dekat kepada guru. Kalau sudah khidmah tuh enak, semuanya bebas. HP, keluar masuk pondok. Ini ada niat-niat kayak begini. Gak bisa, gak dapat apa-apa dia. Tapi khidmah itu ruhnya adalah ruh apa tadi? Ruhnya adalah adab dan mahabbah. Baru nanti terjemahkan dengan khidmah. Lah khidmah itu sesuai dengan petunjuk guru dong. Kadang tidak disuruh ngapa-ngapain sama guru. Suruh. Tidak sempat khidmah bersamanya. Tapi guru merestui. Nah itu. Itu intinya khidmah anak-anakku semuanya. Dan khidmah itu tawadhu. Makanya khidmah kepada teman pun tanda ketawadhuan. Hebat nih, mulia. Sehingga gurumu tidak harus yang mengajarmu. Tapi gurumu adalah yang memberikan faedah kepadamu. Biarpun itu kawanmu. Makanya yang tawadhu dengan kawannya hebat. Dapat ilmu cepat. Tidak harus guru yang mengajar di atas mimbarnya. Bukan. Tawadhu dengan guru bertanya gimana ini. Makanya orang yang suka sombong merasa lebih pintar itu ilmunya ilmu di otak saja. Susah ngeresep ke hati. Ya akan bisa hebat dengan itu semuanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Anad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau nanya, bagaimana jika di suatu pondok terdapatlah banyak ustadz yang masing-masing dari asatidz tersebut mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan atas berbagai peraturan dan permasalahan di pondok tersebut. Namun seringkali pendapat antar asatidz tersebut pro kontra, sehingga menjadikan santri bingung untuk menentukan pendapat siapa yang harus dituruti. Nah, bagaimana sebaiknya sikap yang harus dilakukan oleh para santri tersebut? Kalau memang ada seperti itu, ada dua yang harus dibenahi. Memang seorang santri, seorang murid harus selalu membangun husnudzon. Tapi kalau ada sebuah tatanan seperti itu, yang salah tatanannya. Manajemen itu harus ada. Dan orang harus tahu bagiannya masing-masing. Itu jelas salah. Ada bagian masing-masing. Kalau setiap guru ngambil kebijakan, berarti tidak ada peraturan di pondok. Berarti bukan sebuah tatanan. Dan tidak akan bisa mendidik orang. Makanya kita juga ingin merapikan di sini. Barangkali kalau ada di sini, kita harus segera dirapikan. Dan tidak boleh siapapun melanggar. Itu sudah salah. Biarpun pendapat itu benar, kalau keluar dari musyawarah itu sudah pelanggaran. Nggak bakal benar. 4 ustadz bermusyawarah. Misalnya. Kemudian 1 keluar.
Biarpun idenya lebih cermat, lebih cerdas, tatonya apa? Berbeda dengan kesepakatan Pak Ustadz, salah biarpun benar. Sebab melanggar musyawarah itu sudah pasti salah. Biarpun lebih benar. Nggak ada benernya orang melanggar musyawarah itu. Karena musyawarah perintah Nabi. Biarpun kelihatannya benar, tetap tidak dibenarkan. Itu rusak kalau undang-undang seperti itu. Kalau sudah kesepakatan guru, ya sudah guru yang lain tidak bisa. Ini dari tatanan kalian juga, kalau sudah menjadi guru harus kebersamaan dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Pasti hawa nafsu di dalamnya. Atau di antara guru sudah tidak akrab, sudah tidak indah. Lalu bagaimana akan mendidik orang di dalam tatanan guru saja belum saling mencintai? Apakah bisa membentuk murid yang baik? Gak bisa, harus benah diri semuanya, kan begitu. Kalau memang ada di sini harus ada pembenahan. Kalau yang kita ceritakan di tempat lain seperti itu sama jawabannya. Dan kalau kalian baru jadi guru seperti itu, gak ada boleh ngambil keputusan yang berbeda itu. Itu merusak. Anak akan terbelah, sesaat pengen menghormati guru ini, tapi ternyata berbeda. Gimana? Bingung. Akhirnya menjadi tidak mampu yang namanya khidmah. Tidak mampu. Sesuatu menjadi mustahil khidmah itu. Kenapa? Gimana saya akan patuh dengan guru ini? Belum apa-apa saya harus. Makanya Buya pengen anak itu yang punya kepribadian itu tegas. Kalau Buya merintah, kalau sementara ente dalam keadaan bertugas, ente tinggal sampaikan, Buya, saya lagi mendapatkan tugas dari Ustadz ini begini. Buya tidak akan paksain. Diem, dong, gelendem, seolah-olah tidak punya kerjaan. Ente salah, tidak ngomong. Biarpun Buya ini di paling atas di sini, tapi di saat merintah kepada kalian, ente sampaikan, saya dapat tugas dari guru. Kan Buya selalu ngomong gitu. Kalau ente diem tok, siapa yang Buya marahi? Diem tok. Lah ente diem itu menunjukkan ente kosong, tidak punya kerjaan. Makanya harus dijalankan dong. Makanya Buya marahi. Kalau Afwan Buya sekarang saya dapat tugas ini, ya suruh yang lainnya. Karena ada tatanan Buya harus patuh dengan tatanan. Memang bahasa perintah ini kadang-kadang seperti itu. Karena spontan gitu. Tapi ente yang punya bertugas, apalagi tugas yang bisa ditinggalkan. Harus ada kejelasan. Tidak boleh anak jadi bingung dan sebagainya. Ini kalau dalam tatanan. Jadi dalam permusyawaratan, yang melanggar permusyawaratan tidak akan benar biarpun mendapat itu lebih bagus. Sudah harga mati itu dalam dunia perjuangan kesepakatan. Karena permusyawaratan itu ada keberkahan, sudah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkahan di situ. Musyawarah mengambil satu keputusan, begini, selesai. Kalau ternyata ini kayaknya enggak tepat, kumpul lagi musyawarah untuk merubah sini, gini, gitu. Wah, biasakan seperti itu kalian kalau indah. Cuman di saat kalian sebagai murid lihat tatanan begitu, awas, jaga hati, enggak pantas untuk bersuudzon. Wah, ini kok beda? Belum tentu beda. Misalnya Ustadz A menyuruh ini, Ustadz I melarang begitu. Loh kok beda? Ustadz B, dari ini tidak boleh keluar. Ustadz A, Ustadz B atau ngizinin kalau keluar seseorang. Kalian tidak protes, loh Ustadz tadi ngelarang. Loh enggak, ini ada keadaan tertentu, dia tuh mau masuk rumah sakit, kan bisa saja. Atau dikeluarkan. Jadi kalian harus mungkin ada apa kok dia boleh keluar. Tidak boleh suudzon sama guru. Ini bab lain lagi ini. Cuman memang harus ada tatanan dari dunia pendidik akademinya, dari pihak guru itu harus menyeragamkan suara dulu. Harus ditahan sehebat apapun ide kita itu ditahan, tidak boleh terburu-buru. Makanya di dalam banyak permusyarahan, Buya akan selalu mengeluarkan suara paling akhir. Kalau kalian ketemu dengan sesepuh dan sebagainya, Buya hampir tidak mengeluarkan pendapat yang pertama. Karena dikhawatirkan kalau Buya sudah ngomong, semuanya tidak berani mau ngomong. Karena Buya bebas. Semuanya tim forum majelis umana, hampir Buya selalu ngomong terakhir. Biarkan ngomong, musyawarah begini, baru nanti saya punya usulan bagaimana. Bahkan kadang-kadang Buya tidak pernah perlu punya usulan, tahu-tahu sudah hebat semuanya, selesai. Ada majelis umana, orang-orang sesepuh yang ngurusi ini. Dan kalau bukan bagiannya jangan ngomong. Urusan bangunan Buya tidak pernah punya urusan. Selalu ngomong, tanyakan Mbak Ajendi, tanyakan si Fulan. Padahal Buya bisa ngomong, harus gini loh, tapi ngaco, bukan bagian saya. Saya tanyakan bagaimana ini, harus begitu, jangan. Ada aturannya, semuanya begitu. Jadi kalau ada tatanan seperti itu salah, tidak akan bisa mendidik orang.
Karena orang akan terberat, akan jadi bingung untuk bisa berkhidmah secara benar. Maka nanti akan dirapikan juga. Kalau pondok seperti itu dirapikan, maka di situ ada tim manajemen. Semuanya harus patuh dengan tim manajemen. Manajemen itu yang ngaturi, ada al-bahjah manajemen. Jadi ada divisi-divisi pendidikan, pemimpinnya ini harus semuanya ada kepatuhan. Kalau punya usulan bukan untuk diterapkan langsung, diusulkan dulu baru usulan istimewa. Harus ada aturannya. Itu termasuk bentuk ketawaduan juga. Ada orang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Iya di majelis, di luar majelis tidak. Ini pelanggaran paling berat ini. Baik, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf Buya, ada di depan pertanyaan dari jamaah mengenai syahadatain Buya. Ada yang menanyakan Jamal, itu hukumnya seperti apa katanya? Syahadatain Bu, suatu organisasi Buya. Sedangkan yang saya tahu banyak teman kita yang masuk di situ Buya, itu wajib harus membaca kalimat syahadat lagi katanya. Kalau nggak mengucapkan syahadat nggak boleh. Sedangkan kata Buya kan, kalau orang Islam terlahir dari orang Islam, otomatis orang tersebut Islam walaupun tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada yang bertanya itu Bu, hukum syahadatain itu seperti apa? Karena diwajibkan Buya harus membaca 2 kalimat syahadat lagi. Saya sudah ngecek nanya ke teman-teman yang udah masuk. Mohon maaf. Yang kedua, saya pernah mendengar Buya, inna thoriqa syari'atun wa thoriqatun wa haqiqatun kasma mamusilah. Jalan menuju akhirat ada 3 syariat, thoriqat hakikat. Syariat kasafinatin sebelum perahu, thoriqat kalbahri sebelum lautan, hakikatnya turun golab sebelum mutiara lautan. Kalau mencari mutiara harus naik perahu dulu. Suaranya jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua. Terus kenyataannya Buya, di Cirebon ini banyak torekoh Buya. Yang saya tahu, mohon maaf, beliau itu banyak yang tidak paham tentang syariat. Ya tadi yang disampaikan Buya, mohon maaf turun dari orang tuanya. Sedangkan kalau dari nasab silsilah keilmuan dia punya sampai ke Rasulullah Buya. Jadi untuk menanggapi hal seperti itu seperti apa, untuk mengingatkan bagaimana. Sedangkan banyak torekoh itu dia atas nama saya sudah ditunjuk sama guru saya katanya itu, sudah dipilih katanya. Padahal dia nggak paham tentang ilmu syariat. Padahal dalam itu kan syariat itu sebagai pondasi seperti perahu tuh. Mohon maaf, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadatain kita tidak menemukan pelanggaran secara akidah. Karena kalau hanya mengucapkan syahadat nggak ada masalah. Yang menjadi masalah jika ada keyakinan bahwa yang belum bersyahadat lagi maka belum beriman, itu salah. Kalau seandainya sebuah perkumpulan lalu kalau berkumpul ayo kita mengucapkan kalimat syahadat, itu ya nggak ada masalah. Atau mengucapkan la ilaha illallah juga nggak masalah. Atau sholawat khusus yang mau bergabung dengan al-bahjah baca sholawat khusus, ya tidak ada masalah. Atau syahadat. Yang menjadi masalah adalah kalau belum bersyahadat kamu belum beriman. Nah ini salah. Mutlak salah. Tidak bisa dibenarkan itu. Jadi apakah betul seperti itu? Kalau tidak seperti itu ya benar-benar saja. Selama ini kita tidak mengetahui kecuali
Hanya mereka banyak baca hajat, termasuk diantaranya. Itu kalau akidah, secara akidah kita belum menemukan. Dan semoga tidak menemukan. Hanya barangkali ya masalah aulawiyat, keutamaan di dalam afdoliyah, zikir dan ibadah. Misalnya setelah assalamualaikum langsung asyhadu alla ilaha illallah. Mestinya kan bimbingan Nabi ada zikir-zikir yang warid dari Nabi, itu sudah jelas. Nabi tidak pernah menyuruh setelah assalamualaikum baca asyhadu alla. Biarpun enggak haram. Misalnya yang jago Al-Quran bukan assalamualaikum langsung Yasin, enggak begitu kan? Atau yang punya majelis sholawat terbesar di Indonesia setelah assalamualaikum langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak, tetap zikir yang warid yang datang dari Nabi SAW. Ada baca syahadat bukan satu. Dan syahadat adalah terkandung di dalamnya adalah ikrar keimanan yang luar biasa. Jadi kalau hanya mengatakan harus bersyahadat, tapi tetap mengatakan orang lain beriman, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah sebagian kelompok, dan kita ketemukan, dan tidak ada hubungannya dengan syahadatain, mengatakan apa? Orang-orang ini pada belum beriman semuanya, maka harus pakai syahadat baru. Nah ini kurang ajar dengan syariat Rasulullah, mengkafirkan orang-orang yang banyak. Baik, kemudian jika ada orang berbicara tentang hakikat sama syariat, kemudian torekoh, itu kan dalam diskusinya para ahli tarbiyah itu untuk memilah agar kita itu masuk bagian mana, bukan untuk dipisah. Kalau memisah itu pasti bohong. Itu seperti ya kalau kita terdiri dari akal, kemudian dari badan, kemudian dari roh kita, seperti itu. Nggak bisa dipisahkan. Kalau badan saja tanpa roh itu mayat, bangkai itu. Jadi itu hanya dalam tatanan dunia tasawuf itu satu kesatuan. Bahasanya yang namanya torekoh, hakikat kemudian turun torekoh sampai syariat. Ini satu kesatuan. Hanya pembahasannya apa? Harus kita pakai pondasi yang kuat syariah dulu. Baru syariah nanti torekoh. Punya ubudiyah amal. Amal tanpa ilmu gak bisa. Sampai usul kepada Allah, makom hakikat. Kok ada orang ngomong hakikat tanpa syariat? Bagaimana? Gak ada pondasinya, dusta itu. Gak mungkin begitu. Biarpun yang ngomong orang jubahnya lebih gede dari ini, biarpun terbang di awang-awang gak bisa dipercaya itu. Biarpun dia cerita bahasa dimandati oleh gurunya, bisa saja bohong dalam hal ini. Gak ada begitu. Jadi dalam pembahasan, Imam Ghazali bahasan masalah makomat itu tentang tarbiyah. Itu adalah pembahasan di dalam diskusi ilmiah. Dan sekaligus untuk evaluasi, kamu sekarang di bagian apa? Saya bagian syariah dulu. Maknanya apa? Pembekalan dulu urusan halal haram, biar saya tahu. Baru setelah itu apa? Mujahadah. Untuk zikir dekat kepada Allah terus. Setelah itu apa? Makom hakikat itu sudah Allah yang hantarkan itu tiba-tiba. Sehingga sampai wasil tuh, al-wasilun, sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa orang mengatakan aku makom ma'rifat. Aku sudah sampai hakikat. Kalau saya ngomong hakikat seperti orang ngomong saya itu waliullah, itu loh. Lah kok berani dia ngomong gitu? Siapa ente? Saya sudah dimandati guru saya. Benar dia dimandati. Kalau benar ya guru ente yang salah milih ente gitu. Jadi sudah enggak usah macam-macam. Dalam manhaj kita enggak usah macam-macam, torekoh, hakikat, syariat, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi orang berhakikat, Nabi adalah imamu ahli hakikati. Sampai tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak dalam beribadah. Nabi makamnya adalah imamu ahli hakikah. Tapi bagaimana Nabi sholatnya? Nabi imamu ahli hakikati, berapa kali istighfarnya Nabi dalam setiap majlis? Nabi imamu ahli hakikati, bagaimana menjaga beliau? Padahal sudah ghufiralhu ma taqaddama min dzambi. Nah ini orang enak aja, enggak mau pakai syariat, tiba-tiba sudah sampai wasul. Saya sudah sampai hakikat. Syekh Abdul Qadir Jailani enggak bisa ditipu karena wali sungguhan. Beribadah kepada Allah sudah cukup lama. Dan menemukan isyarat penjelmaan dari Tuhan dan mengatakan wahai hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kaget Syekh Abdul Qadir Jailani, ada sinar dan mengatakan aku adalah Tuhanmu. Percaya Syekh Abdul Qadir Jailani mula-mula karena memang mencari Allah. Ternyata dari cahaya itu mengatakan, mulai hari ini Abdul Qadir, aku bebaskan kau dari segala kewajiban-kewajiban. Diambil batu, ya la'in setan kau, bukan Allah kau. Karena apa? Nggak mungkin Allah membebaskan dari Syekh Abdul Qadir Jailani dari beban kewajiban. Langsung Syekh Abdul Qadir lempar, ya la'in wahai iblis yang terkutuk.
Mana orang akhir zaman sudah lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Pakai emas, Gus. Oh, saya malahin. Bangga lagi, paling tidak ditutupi begini. Astagfirullahaladzim. Saya malahin pakai emas. Gelang emas gede begitu. Terus ngomong apa ente? Yang itu Gus saya ya. Coba ketemu yang lainnya, oh ya lain, ahli neraka lah pakai begitu. Jadi ditegur sama muridnya, ini cerita kita punya sohib datang ke rumah orang yang katanya makom para wali. Di situ banyak wali-wali bergentayangan itu banyak itu di tempat itu. Anaknya Gusnya itu yang aneh-aneh itu gelangan emas. Biasa kayak makom. Cerita makom, paling senang cerita hakikat. Wah, setiap hari ngomong hakikat ya. Gus ya kok emas. Anak si lain. Maksudnya makom, dia makom hakikat. Tidak membuat umat baik kan. Buya paling takut urusan ini, makanya Buya keras. Sehingga urusan-urusan yang mengarah kepada hal itu sudah ditutup. Kita bukan zaman sahabat Nabi yang ada Nabi yang lalu mengingatkannya. Kita jauh dari zaman Nabi yang ada adalah hawa nafsu. Wali-wali dusta. Baca Jami' Karomatul Aulad muqaddimahnya habis. Baca bagaimana Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani cerita tentang bagaimana ciri-ciri wali. Habis tuh. Kalau baca tuh jangan buku aneh-aneh. Allah selesai. Waliullah tuh hatinya gak ada dendam. Gak ada hubud dunia kayak tadi ceritakan. Allah insyaAllah. Gak ada hakikat syariat. Kalau ada di dunia orang yang sudah ngomong gak butuh syariat lagi, langsung dia murtad. Bukan sekedar gak dianggap wali, keluar dari iman. Dipenggal lehernya, kalau lehernya bersyahadat baru nanti kita kunjungi kuburnya, selesai. Boleh wali-wali. Penggal dulu dengan pedang syariat. Harus gitu tegas. Sudah jangan dibuka celah ini. Biarpun dia jubahnya lebih gede dari ini. Kalau ceramah mungkin 1000 orang badan nangis. Biarpun dia cerita tentang sanad ilmunya atau nasabnya sampai kepada mbah siapa. Tidak penting itu. Ini rambu-rambu nanti. Jangan. Tujuannya bukan untuk orang lain. Bukan ente tidak usah ngaku-ngaku. Nah. Orang lain mah kita doain kalau dia sesat. Yang khawatir dia tuh ngaku-ngaku. Lama nggak masyhur ini gimana sih? Ini yang Bahlul kok banyak penggemarnya ini gimana? Masjid Allah, la ilaha semalam mimpi Rasulullah. Allah. Baru orang percaya. Oh, enak bohong ya. Mulai ini. Ada kadzab. Dajajilah. Dajjal kecil. Mau apa? Harus dipasang rambu-rambu gitu. Nah, kalau tidak tegas begini kepleset. Ngomong ada nyawa ini, masih mau ada pesan ini direkam ini nanti sampai kalau ada belajar dari sini kok ngane-ngane keluar dari manhaj sudah. Keramatmu istiqomah, itu dakwah istiqomah ya Rosat, ya men semua yang sudah gede ini. Ya. Dakwah istiqomah. Salat 5 waktu qabliyah, ba'diyah kemudian istiqomah wali sudah. Biarpun enggak ada yang ngerumunin. Nanti di akhirat dipanggil Rasulullah. Sebab dalam dusta itu yang paling parah adalah dunia ini. Kadzabin di sini yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelas. Lagi, mana? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang adakah tafsir sufi gitu? Karena pernah dengar dalam penjelasan surat Al-Zalzalah ketika menjelaskan tentang al-ardu itu diganti maknanya dengan kata hati. Hati. Assalamualaikum. Kita tidak mendengar istilah tafsir sufi. Tafsirnya siapa itu kita tidak pernah tahu. Dan menafsiri sendiri harus ikut petunjuk para ulama. Dan tidak bisa kita membawa sesuatu yang sudah jelas kepada yang tidak jelas, apalagi Al-Quran. Itu adalah kisah tentang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Zulzilatil ardu hakikat. Bumi berguncang. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu yawma idzin tuhadditsu akhbara. Ini cerita tentang kedahsyatan padang mahsyar nanti, ada di akhirat. Memang kita sering istilah tafsir sufi, maksudnya ahli tasawuf memberi makna. Cuman biasanya ada mukaddimahnya. Setelah memberikan makna, biasanya dari tafsir itu Imam Ghazali kalau menafsiri termasuk dalam Asmaul Husna, makna ini kemudian faedah. Jadi jangan sampai diambil tafsir itu saja. Sudah bisa dimaknai dalam arti, ya kan, seperti kiamat kubro ada kiamat sugro. Tapi kalau dari awal langsung kita maknai seperti itu, ya nggak diperkenankan. Harus ada makna yang sesungguhnya, bahasanya ini kisah ini. Kalau mau dimaknai misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau sudah hati itu nggak tentrem misalnya. Ini khawatir nanti faham-faham lembut yang terlintas. Tapi syaratnya tidak boleh mengingkari bahwasanya ini adalah apa? Kisah hari kiamat. Idza zulzilatil ardu. Bumi sudah tidak benar. Maksudnya hati. Ini kan tafsir-tafsir namanya takwil yang kadang-kadang ba'id, yang jauh daripada hakikat. Bisa menjadi tidak boleh, perkenankan bisa haram. Jadi ada para ulama itu menafsir itu biasanya setelah diberi tafsir makna lughawi, kemudian kembali kepada asbabun nuzulnya, kemudian ia mengatakan apa latifah atau mengatakan khawatir. Kata Syekh Sya'rawi dia mau mengatakan tafsir khawatir, itu bisa. Tapi kalau murid tafsir itu enggak boleh Al-Qur'an itu. Nabi tidak bercerita tentang hati itu. Hati ada babnya lain sudah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha jelas wa akhrajatil ardu athqalaha jelas wa qal wa yawma idzin tuhadur bi an rabbaka awhala yawma idz yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Jelas. Padang mahsyar itu. Faman ya'mal mithqala ini enggak bisa dirubah secara makna. Nanti kalau semua diberi kebebasan untuk beri makna, rancuh. Tidak ada hubungannya kita dengan tafsir-tafsir yang seperti itu. Kalau urusan bersihin hati sudah jelas. Banyak urusan bersihin hati bagaimana Nabi mengatakan hati itu kalau sudah idza fatzalku. Tidak soluhal jasad kulluh ala wahya al-qalb. Itu sudah apa kurang apa. Sering kita dengar istilah tafsir sufi. Maksudnya satu tafsir yang distatkan pada ahli tasawuf. Tapi ingat, tidak boleh keluar dari makna yang sesungguhnya terlebih dahulu. Itu biasanya membuat khawatir. Lintasan-lintasan seorang sufi memahami satu ayat. Tapi tanpa melupakan ayat makna yang sesungguhnya. Kalau melupakan makna yang sesungguhnya, haram merubah ayat. Semuanya diberi kebebasan untuk menafsiri. Dan orang tidak boleh menafsiri sesuai hawa nafsunya. Dulu ada tafsir tibbi. Tafsir ilmu kedokteran. Akhirnya mengeluarkan dari hakikat makna. Waktu Isa Sayyidina Adam alaihissalam, "Wala taqrabah hadhihi syajarat fatakuna minat zalim." Wala taqrabah hadhihi syajarata. Menurut medis, ini tafsirnya seorang dokter. Wala taqrabah hadhihi syajarah, maksudnya tidak boleh bersenggama. Tak tahunya Sayyidina Adam sama Sayyidina Hawa melanggar persenggamaan di situ. Dan dimarahi oleh Allah di dalam persenggamaan membuahkan hasil. Ayat selanjutnya gimana bunyinya? Hah? Wa azalla masaitana fa akhraj minha mimma kana fiikum wa qulna fa azallahu masyaitanu min fa akhrajahum mimma kana fihi. Terus satu aja satu. Yang suaranya keras. Wa qulna bitu. Nah, kata ini tafsir kedokteran apa? Kan kisahnya wala taqraba 2. Setelah itu ihbitu jadi jamak. Karena apa? Waktu itu di dalam perut Siti Hawa ada isinya. Oh, kayaknya hebat ini. Yang ngerti bahasa Arab, ya masuk akal ya. Ihbitu jamak. Mula-mula 2. Wah, sudah ke bawah ini orang-orang yang bilang, ihbitu. Turunlah engkau wahai Adam dan Hawa. Loh kok 2? Ada 1 di dalam perutnya. Buah daripada persenggamaan tadi. Wah. Ini percaya ini. Oh gitu ya. Iya. Seolah-olah sudah merubah ini. Banyak tafsir-tafsir yang ada Adam selain Adam lagi. Wa id qulna lil malaikati isjudu li inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu. Oh, dulu sudah ada berarti sebelum Adam ini.
Macam-macam ini. Jadi ada orang tuh kerjanya iseng nyari yang aneh, itu ada. Wah ini ajib ini. Jadi ada Adam. Dulunya apa? Malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa man. Apakah kau akan jadikan manusia lagi seperti dulu ya Allah buat kerusakan? Seolah-olah begitu. Padahal tidak begitu maknanya. Macam-macam jadi. Makanya ikut ahli tafsir. Jadi kalau Buya membaca tafsir itu kita baca tafsir dulu. Ada kita baca mulai dari yang pertama kita baca adalah Jalalain, tidak bisa tidak. Awal syekh. Baru setelah itu kita melangkah kepada yang agak meningkat, misalnya Ibnu Katsir aslinya bukan talkhisnya. Kemudian kita nambah tafsir-tafsir yang lain, singkat Tabari. Baru setelah itu kita akan membaca khawatirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi yang ajib, itu punya khawatir. Selesai. Enggak usah ngarang, sudah repot. Keleset lagi nanti. Apalagi Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi kalau punya khawatir ajib, beli khawatir Sya'rawi. Dia punya lintasan-lintasan luar biasa, dahsyat. Dan tidak keluar dari syariat. Baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baca tafsir Jalalain selesai. Enggak usah ikut tafsir aneh-aneh. Kemudian hasiahnya Imam As-Sawi, Hasiatus Sawi, dan seterusnya. Sudah. Kita faham Al-Quran, ada kaidah-kaidah syariah. Tuwabit-tuwabit syariah, selesai. Aman kita insyaAllah. Asayaftah alaina wa alaikum futu'al arifin. Wa janla yakum minal ulama ila amilin. ويرزقنا الصدق في المعاملة مع حبيب ربنا ويجنبنا من الكذب كما جنب بين المشرق والمغرب يجعلنا يا من أوليائه وأحبائه وصلحائه ويشرنا مع زمرة حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطول أمرنا مع الطاعة والصحة العافية ويجعل بيننا وبينكم مودة صادقة مع الهبة والعصمة من الزلة العظيمة في الدنيا والآخرة حبيب نفل الفاتحة بسم الله الحمد لله Suratul Ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin amin. Anak-anakku, ilmu itu untuk kalian, untuk rambu-rambu untuk kalian, bukan untuk nilai orang lain. Orang lain bukan bagianmu. Sebab yang Buya khawatirkan kalian. Orang lain punya urusan sendiri. Itu ilmu untuk diri. Jangan aneh-aneh, jangan selesai. Beri taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.